Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat seputar hidayah. Maka saya beri tema malam hari ini, kajian kita adalah tanpamu aku tersesat. Ya, jadi bukan tanpamu butiran debu ya, ini mirip-mirip lagu ini mah ya, tanpamu aku tersesat. Masya Allah. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima rangkaian amal soleh kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan di bulan Syawal kita semakin menjadi pribadi yang taat dan taqarrub dengan ketakwaan sebenar-benarnya takwa seperti yang Allah inginkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kajian yang semoga dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang petunjuk, maka tidak ada yang paling penting dalam hidup kecuali mengharapkan petunjuk dari Allah. Kalau teman-teman sholat, di antara bacaan surah Al-Fatihah, kalau dilihat dari semua bacaan 7 ayat, hanya ada 1 ayat yang berisi tentang doa. Semuanya pujian. Nah, coba kita akan lihat suratul Fatihah. Ini pentingnya petunjuk dalam kehidupan kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah pujian kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Itu juga pujian. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pujian yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Pujian yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah bentuk pujian. Kita mengakui hanya ibadah kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Nah, ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika sampai di ayat ini bukan lagi pujian, tapi ayat ini adalah ayat permintaan atau doa. Doa itu artinya apa? Permintaan kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, berikan kami hidayah. Ya, berikan kami petunjuk agar kami tetap berada di jalan yang mustaqim. Mustaqim itu istiqamah, nanti kita lihat. Ya, kenapa mintanya mustaqim? Kenapa nggak minta ihdinas siratal muttaqin? Kenapa nggak minta ihdinas siratal muslimin? Kenapa ihdinas siratal mustaqim? Nah, kemudian ayat selanjutnya apalagi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu juga pujian. Jadi semua surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 ternyata isinya adalah pujian, pujian dan pujian, kecuali ihdinas siratal mustaqim. Kecuali adalah ayat yang mengatakan ya Rabb berikan kami hidayah agar kami bisa kokoh di jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Nah, ini pentingnya petunjuk. Makanya orang ya ketika dia hidup di dunia tanpa dengan petunjuk dari Allah, pastikan hidupnya akan tersesat. Makanya tema kita, tanpamu aku tersesat. Artinya tanpa hidayah darimu aku akan tersesat. Ya, ini maknanya. Maka malam hari ini kita bahas apa? Hidayah. Memang pentingnya hidayah itu apa ya? Subhanallah. Kalau ditanya hidayah itu pentingnya, tadi sudah dijawab. Dalam suratul Fatihah, dari sekian banyak ayat, ternyata satu doa, yaitu doanya bukan minta harta, bukan minta jabatan, tapi minta hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah minta kepada Allah dengan doa yang masyhur, artinya yang sangat sering kita dengar. Allahumma dina fiman hadait. Ya kan? Pernah dengar doa ini kan? Ya Allah, berikanlah aku hidayah kepadaku
dalam golongan orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Ya, ini adalah doa yang sering kita baca, khususnya ketika sholat subuh, ya, doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, ya, dan seterusnya. Yang kedua, ya, Rasulullah SAW juga minta kepada Allah. Lihat, doanya ini sangat indah sekali. Dan ini doa yang sangat baik sekali dibaca setiap hari karena ini adalah pondasi kita. Ya, kita minta kepada Allah, Allahumma ini as'alukal huda, wat tuqa, wal iffah, wal ghina. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, hudan, petunjuk. Minta petunjuk dulu. Setelah petunjuk, baru minta ketakwaan. Ya Allah, berikan kami petunjuk, kemudian ketakwaan, kemudian apalagi wattuqa wal iffah, iffah atau wal afaf, atau afaf itu maknanya penjagaan diri. Setelah minta petunjuk, minta ketakwaan, baru minta penjagaan diri, kemudian wal ghina, dan minta kekayaan. Jadi 4 ini doa yang sangat penting, ya. Petunjuk, kemudian takwa, kemudian penjagaan, kemudian kekayaan. Kalau orang hidup sudah dalam keadaan 4 hal ini, diberikan petunjuk, Masya Allah, kemudian menjadi pribadi yang bertakwa, kemudian dijaga dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya dalam bimbingan Allah, dan diberikan kekayaan, khususnya kekayaan hati. Wah, ini sudah indah kehidupannya. Ya, jadi kaya di sini maknanya bukan kaya sifatnya materi saja, tapi kaya hati lebih penting. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang kaya itu? Rasulullah menjawab, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ya, orang kaya itu adalah siapa yang satu, dia diberikan anugerah oleh Allah berupa din, agama, Islam. Orang kaya itu adalah orang yang dia sudah diberikan Islam. Beruntung orang Islam. Kemudian wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang kafah. Kafah itu cukup, ya. Kafaf itu cukup. Artinya bukan lebih, ya, bukan banyak, tapi cukup. Karena kalau banyak selalu kurang, itu sifat manusia. Makanya diberikan rezeki itu cukup. Cukup untuk makan hari ini, cukup untuk bisa membeli pakaian, cukup untuk tinggal di rumahnya, cukup untuk jalan-jalan ke Eropa, cukup, semua cukup, ya. Itu adalah satu kecukupan dari Allah. Nah, barulah dikatakan yang ujungnya wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan dia merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Qanaah itu merasa puas. Lawan dari qanaah itu tama, maknanya serakah. Jadi hakikat kaya hati adalah ketika dia cukup dengan apa-apa yang Allah karuniakan, ya. Imma diberikan dalam nominal yang banyak, imma dalam nominal yang sedikit. Jadi bukan ukuran banyak atau sedikit, yang terpenting adalah kualitas, ya, bukan kuantitas. Bagaimana rezeki yang Allah berikan ini dengan sifat qanaah akan membuat kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah. Tapi ingat, awalnya harus dengan kata-kata petunjuk. Minta petunjuk dulu. Allahumma ini as'alukal huda. Tanpa petunjuk, Anda mustahil akan menjadi pribadi yang takwa. Tanpa petunjuk, mustahil akan mendapat penjagaan dari Allah. Tanpa petunjuk, mustahil akan menjadi orang yang kaya. Jadi, semua harus dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, orang-orang yang nggak pernah mau minta kepada Allah, yang berat lisannya untuk doa, minta petunjuk, ya, pastikan orang ini akan jauh dari hidayah Allah. Ya, karena apa? Karena satu-satunya yang bisa merubah takdir, ya, satu-satunya yang bisa menembus daripada langit Allah, ini adalah doa-doa kita dengan tawakal kepada Allah, dengan baik sangka kepada Allah, dengan penuh kerendahan diri kepada Allah, maka inilah yang akan membuka peluang hidayah, ya, sehingga sampai kepada kita. Ya, inilah kalau kita ingin tahu apa pentingnya hidayah atau seberapa penting hidayah bagi kita. Nah, sekarang kita melihat ternyata perjalanan manusia. Rasul SAW menyampaikan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa kita ini? Ya Rasulullah, kita ini siapa ya sebetulnya? Lalu Rasulullah mengatakan, kullukum musafirun. Setiap kalian adalah musafir, kata Nabi. Kita ini musafir. Ya, lalu sahabat bertanya, sampai kapan kita jadi musafir ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, hatta waqa'ta qadamaika bil jannah. Anda menjadi musafir sampai kaki Anda menginjak sorga.
Ya, kalau kaki kita belum ke surga, sampai hari ini kita masih musafir. Ya, musafir itu orang yang melakukan perjalanan. Makanya perjalanan kita ini cukup panjang. Di dunia saja, orang nggak ada yang tahu sampai berapa lama. Walaupun dunia ini singkat, ya, tapi ada yang usianya 60 tahun, ada yang 100 tahun mungkin. Tapi itulah musafir, perjalanan. Tapi perjalanan dunia itu perjalanan yang qorib, kata Nabi. Qorib itu apa ya? Dekat. Perjalanan yang lebih harus kita persiapkan adalah ketika safarun ba'id, atau perjalanan yang jauh, yaitu adalah akhirat. Dan ini diawali dari alam barzah. Ketika masuk ke alam barzah, itulah hakikat perjalanan yang cukup panjang, harus melalui beberapa proses, yaitu alam mahsyar, kemudian yaumul hisab, kemudian apa lagi? Yaumul hisab, ada yaumul mizan. Yaumul mizan, hari timbangan, kemudian sirat, perjalanan panjang yang mana 50 ribu tahun lurus, 50 ribu tahun naik, 50 ribu tahun turun. Itulah perjalanan sirat, gelap, tidak ada cahaya kecuali amal soleh. Kemudian ada satu tempat namanya Qantharah, barulah di sana masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjalanan yang cukup panjang, diawali dari alam barzah. Maka pantas kalau kita ini adalah musafir. Ya, jadi nanti kalau mungkin bahas kehidupan setelah kematian itu juga bagus ya. Tema ini luar biasa. Life after death, ya, ini juga bagus. 5 pertemuan lah kira-kira, karena memang panjang perjalanannya, ya. Tapi kita tidak bahas itu. Insya Allah mungkin kapan silahkan bisa musyawarahkan pembahasan tentang kehidupan setelah kematian. Ya, saya lanjutkan. Rasulullah bersabda bahwa kita ini adalah musafir, kata Nabi. Sampai kapan? Sampai kaki kita menginjak ke surga. Kalau sudah di surga, baru berhenti kita menjadi musafir. Selama masih di neraka, kita juga masih musafir. Karena nanti ada orang-orang yang dari neraka dia pindah ke surga. Ya, ada orang yang masuk surga paling ujung, paling terakhir. Yang mana surganya digambarkan dalam Quran seluas langit dan bumi. 10 kali lipat langit dan bumi. Yaitulah surga paling akhir. Yang dihuni oleh seorang hamba Allah yang naik daripada api neraka, pindah ke surga. Ya, itulah hakikat manusia adalah seorang musafir. Maka, ya, kalau kita ini tahu bahwa kita ini musafir, mustahil musafir itu akan sampai kepada tujuan tanpa persiapan yang cukup. Tanpa bekal, mustahil dia sampai ke tujuan. Tanpa petunjuk, mustahil dia sampai ke tujuan. Pokoknya, musafir itu banyak sekali kebutuhan. Nggak usah jauh-jauh. Kita kalau safar dari sini kemana? Ke kampung halaman saja. Berapa bekal kita persiapkan. Ada satu mobil khusus untuk makanan mungkin. Ya, ada mungkin satu mobil lagi khusus pakaiannya, ada satu mobil khusus penumpangnya. Semua dipersiapkan. Yaitu perjalanan yang singkat dari Jakarta mungkin ke Surabaya. Dari Jakarta mungkin ke Singapura. Ya, semua itu perjalanan singkat, tapi bekalnya cukup dahsyat. Ya, masa sih ketika perjalanan akhirat yang cukup jauh tidak ada persiapan? Ya, rasa-rasanya ini adalah apa? Sesuatu yang sangat merugikan dan mengecewakan kalau memang tidak ada persiapan. Ya, maka Allah berikan kepada kita, Masya Allah, perlengkapan yang sangat luar biasa bagi seorang musafir. Ya, Allah tahu kita ini musafir, makanya apa? Allah memberikan yang pertama, ya, para ulama mengatakan yang pertama Allah siapkan kepada kita karena kita ini musafir, Allah siapkan satu sarana hidup. Ya. Yang pertama, sarana hidup. Sarana hidup itu maknanya fasilitas untuk hidup lah. Semuanya Allah sudah siapkan. Ya, bahkan kalau melihat dari sejarah penciptaan manusia, penciptaan alam semesta ini, Nabi Adam diciptakan di hari Jumat di akhir waktu asar. Mungkin saya pernah menyampaikan atau belum ya, saya lupa. Ya, mudah-mudahan belum disampaikan ya. Karena ini penting untuk kita pahami bahwa Allah menciptakan Nabi Adam justru di akhir waktu asar. Ya, kenapa coba? Ya, kenapa Allah justru menciptakan Nabi Adam di akhir waktu asar? Kenapa enggak diciptakan itu di awal hari? Ya, setelah Allah ciptakan semuanya alam semesta ini. Karena urutan penciptaan makhluk di alam semesta ini, kalau teman-teman mungkin dibuka di kitab Bidayah wan Nihayah, ya, itu semua tertulis lengkap. Ya. Yang pertama, Yaumus Sabt, hari Sabtu, ya, khalaqallahu turba, at-turab. Hari Sabtu Allah ciptakan tanah. Kemudian Yaumul Ahad, di hari Ahad Allah ciptakan al-jibal.
ya gunung. Yaumul Itsnain Allah ciptakan al-ashjar, pepohonan. Yaumul Thulatsa Allah ciptakan syai'an makruh, syai'un makruh, sesuatu yang kita nggak suka. Ya, kotoran, penyakit, ya itu hari Selasa. Tapi ini nggak ada hubungan sama hari lahir ya, teman-teman. Jangan nanti kita beranggapan, oh jadi hari Ahad itu gunung ya Ustadz. Pantes suami saya itu lahir hari Ahad, pantes keras kayak gunung. Bukan itu. Ini nggak ada hubungan ya. Jadi sekali lagi ini tidak ada hubungan dengan hari lahir. Karena apa? Kalau ini hubungan dengan hari lahir, maka yang hari Senin akan bangga dia. Saya diciptakan hari Senin, berarti lahir hari Senin. Saya ini sifatnya meneduhkan. Karena apa? Karena saat itu bersamaan diciptakannya pepohonan. Oh, pantas saya ini meneduhkan. Ya, nanti jadi ujub. Termasuk yang hari Selasa. Nanti jadi apa? Jadi minder. Karena hari Selasa itu sesuatu yang kita nggak suka. Kotoran, kuman, penyakit. Ya, saya juga lahir hari Selasa. Kalau ini sesuai dengan hari lahir, maka saya termasuk orang yang paling banyak yang tidak suka. Kenapa? Karena kotoran, kuman. Naudzubillah. Ya, jadi ini nggak ada hubungannya. Ya itulah hari-hari penciptaan makhluk di alam semesta ini. Ulangi lagi. Hari Sabtu Allah ciptakan tanah, hari Ahad Allah ciptakan gunung, hari Senin Allah ciptakan pepohonan, hari Selasa Allah ciptakan sesuatu yang kita nggak suka, kotoran, kuman, penyakit. Yaumul Arbi'a, hari Rabu Allah ciptakan nur, cahaya. Yang namanya nur, ya, lahirnya kalau hari Rabu berarti pas. Ya, nur, cahaya, apapun, matahari, cahaya. Kemudian Yaumul Khamis, hari Kamis Allah ciptakan ad-dawab, binatang yang melata maupun yang berkaki maupun yang bersayap, pokoknya binatang hari Kamis. Hari Jumat barulah Allah ciptakan Adam alaihissalam di akhir waktu asar. Ya, di akhir waktu asar. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah ciptakan Adam di akhir waktu asar? Ternyata kalau teman-teman saya tanya, kalau mau pelihara ikan yang dicari akuarium dulu, apa ikannya dulu? Akuarium. Ya, akuarium. Ya, kalau mau pelihara burung, yang dibeli burung dulu atau kandang dulu? Kandang. Kandang. Nah, itulah Allah. Allah ingin pelihara manusia di muka bumi. Allah ingin ciptakan Adam sebagai khalifah. Ya, untuk apa? Untuk tinggal di bumi. Supaya tinggal di bumi ini dengan nyaman. Tinggal di bumi ini dengan apa? Ketenangan. Karena punya visi. Allah punya visi dan misi, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Makanya bagaimana caranya supaya ibadah itu tenang, ibadah itu nyaman, maka Allah ciptakan fasilitas. Semua lengkap. Ada binatang yang bisa disembelih, dimakan, jadi konsumsi. Ada yang namanya pepohonan untuk kehidupan. Ada yang namanya gunung untuk kehidupan. Ada namanya airnya, cahayanya. Semua kita butuhkan. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah. Karena apa? Fasilitas sudah Allah siapkan. Kalau kita pelihara ikan, kita udah beli akuarium yang mahal, yang lengkap, tiba-tiba ikannya bilang, saya nggak mau, fasilitasnya nggak lengkap. Sakit hati kita. Ya, makanya Allah sudah siapkan, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya apa? Fasilitas, sarana. Itu dari eksternal, dari luar. Belum lagi dari dalam. Dari jasad kita ini, anggota badan kita, itu lengkap fasilitas Allah siapkan. Supaya kita mudah baca Quran. Allah kasih kita mata. Masya Allah. Supaya kita mudah untuk baca Quran juga. Lisan kita disempurnakan pengucapannya. Supaya kita bisa mendengar kajian. Allah kasih telinga kita bisa mendengar. Supaya kita bisa infak. Allah berikan kita rizki yang lebih terkadang. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Makanya kata-kata infak itu selalu wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa-apa yang aku berikan kepadamu, maka infakkanlah. Itu infak itu bukan kita, tapi Allah yang menitipkan kepada kita agar kita ini apa? Terbiasa menjadi pribadi yang apa? Adamul bukhal, atau nggak pelit, ya. Allah didik kita supaya menjadi pribadi yang tidak pelit. Dengan cara apa? Dikasih rezeki, kemudian Allah perintah untuk infak. Ya, dan itu bagian dari fasilitas dan sarana, ya. Makanya bersyukur kepada Allah. Allah karuniakan kita ini fasilitas yang sempurna, yang lengkap, punya pasangan hidup, punya anak, punya istri. Makanya orang yang beriman, orang yang cerdas, dia akan mengatakan bagaimana caranya agar istri saya menjadi jembatan untuk saya meraih surga. Itu orang yang cerdas. Bagaimana ya agar suami ini menjadi wasilah saya untuk masuk surga? Bagaimana caranya? Bagaimana cara agar anak ini bisa mengantarkan saya ke surga? Bagaimana caranya? Jadikan anak soleh.
Bagaimana ya diberikan rambut yang terurai, yang indah bagi para bunda, para akhwat, diberikan rambut yang indah. Bagaimana agar rambut ini bisa mengantarkan ke surga? Caranya tutup aurat. Ya, diberikan lisan. Bagaimana lisan ini bisa menjadi sebab kita masuk surga? Ucapan kata-kata yang baik, perbanyak zikir kepada Allah. Jangan berkata dusta, jangan mencela. Itulah caranya. Bagaimana juga agar tubuh kita ini menjadi wasilah untuk masuk surga. Jadikan tubuh kita ini hanya untuk apa? Berbuat kebaikan. Langkahkan kaki kita, kesehatan kita, apapun semuanya, ya. Semuanya bisa menjadi fasilitas untuk menuju surga atau sebaliknya bisa menjadi malapetaka yang akan mencelakakan kita dan akan mengantarkan kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itulah sarana hidup atau fasilitas. Itu yang pertama. Sampai di sini kira-kira bisa difahami ya. Penjelasannya tidak terlalu cepat kan? Saya khawatir terlalu cepat ya. Aman kok. Baik, aman ya. Yang pertama ya. Sekarang yang kedua, apa yang Allah berikan sebagai seorang kepada kita sebagai seorang musafir, yang Allah berikan yang kedua adalah jalan hidup. Yang pertama tadi sarana hidup, yang kedua adalah jalan hidup. Nah, jalan hidup ini ada dua Allah berikan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah Allah gambarkan ya. Yang pertama ada jalan orang-orang yang mendapat nikmat. Ya, bagaimana Allah berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, sirat, jalan. Siratal ladzi, jalan yang di atasnya kenikmatan-kenikmatan. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdub, ya. Yang kedua, jalan yang dipenuhi dengan penderitaan, kecelakaan dan kesengsaraan. Ya, ulangi lagi nih. Jadi, yang pertama, sarana hidup Allah sudah berikan lengkap, fasilitas sempurna. Yang kedua, jalan hidup. Nah, jalan hidup ini ada dua. Ada jalan orang-orang yang mendapat kenikmatan, seperti jalannya orang-orang yang beriman, bertakwa, para nabi, para rasul, salafus saleh, para tabi'in, tabi'in, ya, salafus saleh, para ulama yang istiqamah. Ini adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat di atas. Apa nikmatnya? Petunjuk ataupun surga. Nanti kita lihat, ya. Kemudian yang kedua, ada jalan yang dikatakan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, dan penuh dengan kehinaan dan kecelakaan. Ini adalah jalan orang-orang yang dikatakan maghdub dan madlul. Ada dua. Jadi jalan kesengsaraan dan kecelakaan serta kehinaan itu ada dua. Ya, yang pertama, jalan maghdub, orang-orang yang Allah murkai. Maghdub itu yang Allah murkai. Ya, berasal dari kata ghadab. Ghadab itu marah. Ya, Allah marah kepada orang ini. Yang berada di jalan ini, Allah pasti murka kepadanya. Kemudian, madlul, yaitu orang yang tersesat. Makanya, kata-katanya, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, dolin, sesat. Madlul, maghdub, itu yang Allah murka. Ghairil maghdub, yang Allah murka. Madlul, yang Allah sesatkan. Siapa mereka? Singkatnya, para ulama, kalau dikatakan maghdub, ya, dan madlul itu adalah Nasrani dan Yahudi. Ya, maghdub, yang Allah murka itu adalah Yahudi. Yang Allah sesatkan itu adalah Nasrani. Makanya kita sering dengar kata-kata domba yang tersesat. Benar kan? Domba tersesat. Ya, itulah dikatakan maghdub adalah Yahudi, madlul adalah Nasrani. Ya, jadi kalau kita doa dalam surat Al-Fatihah itu, ya Allah, berikan kami jalan yang lurus, jalan yang di atasnya ini lanjutan ya dari ayat yang tadi kita bahas, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang mana yang lurus? Yaitu jalan yang mana di atasnya diberikan kenikmatan. Ya, bukan jalan yang di atasnya justru engkau murka, dan bukan jalan yang di atasnya engkau sesatkan. Itu maknanya. Ya, makanya suratul Fatihah itu adalah Masya Allah sebagai pembukaan dan isinya. Kalau dibedah tafsirnya itu dahsyat sekali suratul Fatihah. Ya, maka sekali-kali lah nanti boleh kajian tafsir ya. Jadi, banyak sekali agenda ini, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, ini adalah jalan yang kedua. Kita mau jalan yang mana? Pastinya kalau ditanya, saya mau jalan orang-orang yang mendapat nikmat, Ustaz.
Nah, baik, sekarang kalau ingin mendapat atau mendapat jalan yang mana di atasnya kenikmatan supaya tidak tersesat, maka lihat Al-Qur'an, ya. Lihat Al-Qur'an. Ya, kita sudah tahu sekarang, ternyata dalam perjalanan kita sebagai musafir, Allah sudah siapkan sarana, Allah sudah siapkan jalan, tapi kadang-kadang kita salah memilih jalan sehingga apa? Kita tersesat. Kita nggak mau lihat Quran, padahal Rasulullah sudah menegaskan kepada kita dalam hadisnya yang sangat terkenal, sangat populer. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan abada. Kalau Anda berpegang kepada dua ini yang aku wariskan, maka mustahil Anda tersesat selama-lamanya. Apa itu ya Rasulullah? Katakan Al-Qur'an wa sunnati Rasulillah. Quran dan sunnah, Quran dan hadis. Jadi pegangan kita tuh cuma dua. Kalau tidak mau tersesat, maka pegangannya dua, Al-Quran dan hadis. Ya, dalam perjalanan saja kita ke Jakarta, ke Bandung, ke Bogor. Kalau nggak mau tersesat, ya Google Map. Kalau nggak Waze lah ya. Google Map, Waze. Ya, tapi ini perjalanan akhirat, dunia akhirat bahkan. Maka dua kuncinya, Al-Quran, wa sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas. Rasulullah sedih sekali kalau ada orang yang hijrah dari Quran. Waduh, tidak ada yang paling membuat Rasulullah SAW sedih kecuali ketika melihat kaumnya dia meninggalkan Quran, dia hijrah dari Quran. Bahkan ini disimpan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, kata Nabi, ya Allah, ya sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang apa? Tidak diacuhkan. Ya, sesuatu yang tidak diperhatikan atau sesuatu yang ditinggalkan. Jadi yang membuat Rasulullah sedih adalah ketika melihat kaumnya meninggalkan Quran. Makanya sekarang kita ukur di bulan Ramadan kemarin, mungkin kita menjadi orang yang dekat dengan Quran. Tidak ada hari tanpa Quran. Ya, tapi pertanyaannya, apakah bulan Syawal ini di luar bulan Ramadan istiqomah dengan Quran? Nah, ini pertanyaan nih. Kalau Ramadan kita sanggup hatam Quran 1 bulan 2 kali, maka di luar Ramadan ya harus bisa. Karena apa? Karena di luar Ramadan jamnya sama, aktivitasnya sama, harinya sama, bahkan lebih nyaman. Karena apa? Karena boleh makan. Siang harinya bisa makan, ya bisa minum. Kalau Ramadan nggak bisa makan, nggak bisa minum siang hari, tapi kuat. Amal solehnya hebat. Kayak ini jadi renungan. Ya, makanya ada perkataan ulama, kalau ditanya siapa orang yang paling buruk? Ya, orang yang paling buruk adalah bi'sal qaum, dikatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallah haqqan illa fi syahri Ramadan. Orang-orang yang paling buruk adalah seburuk-buruk kaum yang tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Naudzubillah. Orang yang enggak kenal Quran kecuali hanya di bulan Ramadan. Orang yang enggak kenal apa namanya? Yang enggak kenal infak, sedekah kecuali hanya di bulan Ramadan. Itu orang-orang yang dikatakan seburuk-buruk kaum. Maka mudah-mudahan ya di bulan Syawal ini Allah istiqomahkan kita tetap bisa dekat dengan Quran, tetap bisa melaksanakan puasa Syawal, puasa sunnah Senin Kamisnya atau puasa Ayyamul Bid'innya, ya istiqomah dalam infak sedekahnya sehingga kita terlepas dari kata-kata bi'sal qaum atau seburuk-buruk kaum. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, nah lihat sekarang, ya tadi pertanyaannya, apa yang membuat Rasulullah sedih? Yang membuat Rasulullah sedih adalah ketika kaumnya meninggalkan Quran. Nah, ternyata ya Quran ini adalah satu-satunya petunjuk yang mana petunjuk ini adalah bukan hanya untuk orang beriman, tapi seluruh manusia. Ya, ini umum. Kalau hadis ini adalah penjabaran dari Quran. Jadi sebetulnya Kita apa bukan? Tahunya gimana? Aku. Kita ya? Halo. orang-orang yang mendapat kenikmatan atau orang-orang yang berada di jalan kenikmatan, jalan hidayah. Siapa mereka? Ya. Maka dijawab di dalam surah Al-Baqarah dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, itulah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 6 ya. Dikatakan apa? Di situ saya akan kutip singkat bahwa sebagai pembukanya adalah dzalikal kitabul la raiba fi. Quran itu enggak ada keraguan. Maka benar inilah petunjuk yang paling hebat. Kalau teman-teman buka kitab, buku, beli buku di Gramedia misalnya, beli buku bacaan apapun, pasti penulis akan mengatakan di ujung ya rangkuman atau kesimpulannya, pembukaannya atau penutupnya mungkin ya tergantung tempatnya di mana. Dia akan mengatakan mohon maaf kalau dalam penulisan ini penulis banyak kesalahan. Ya kan? Mohon maaf ya, karena tidak mungkin seorang penulis mengatakan buku ini ditulis tanpa ada kesalahan. Ini adalah buku yang sempurna yang saya tulis. Mustahil, itu sombong namanya. Ya. Tapi ketika kita melihat Quran, Allah langsung di awal pembukaannya, Allah berani menegaskan bahwa kitab ini, kitab itu, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini nggak ada keraguan. Saking tidak ada keraguannya, maka dikatakan hudalil muttaqin. Ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang-orang yang dikatakan takwa? Ya dilanjutkan di sana, ya yaitu orang-orang yang apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada yang gaib. Ya, yang gaib maksudnya yang tidak tampak termasuk Allah. Allah juga gaib, malaikat gaib, setan juga gaib, ya. Pokoknya iman yang tidak tampak. Kemudian apa lagi? Kemudian mendirikan shalah, kemudian membayar zakat, ya. Yuqimuna shalah, kemudian menginfakkan hartanya ya di jalan Allah pastinya. Ya itulah orang-orang yang dikatakan ujung kalimatnya apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang menang, muflih, bahagia atau meraih kemenangan. Tapi lihat kata-katanya yang ingin saya sampaikan. Di situ unik Allah menggunakan kata-kata ulaika ala hudan. Ala itu di atas maknanya. Jadi kalau fi itu di dalam. Ya, Allah tidak mengatakan ulaika fi hudan, bukan di dalam hidayah, tapi ala hudan. Artinya apa? Di atas. Ya, maknanya kalau orang ini melakukan yang namanya apa? Tadi kriteria orang-orang yang bertakwa, dia sholat, dia beriman kepada yang gaib, dia zakat, kemudian dia infak, ya, kemudian percaya kepada Al-Quran, bukan hanya percaya mengamalkannya, ya, maka orang ini akan hidup di bawah naungan hidayah Allah, karena hidayahnya berada di atas. Jadi kemanapun langkahnya itu adalah langkah petunjuk dari Allah. Keluar dari lisannya, lisan petunjuk dari Allah. Yang didengarnya pun telinga yang disukai oleh Allah. Ya, yang dilakukan, yang ditulis, yang diketik, yang dijadikan statusnya, itu adalah semuanya adalah atas petunjuk Allah. Kalau sudah petunjuk dari Allah semuanya, aktivitasnya di bawah hidayah Allah, maka mustahil dia akan tersesat. Ya, mustahil tersesat. Makanya simpel sekali, sangat mudah sekali. Sebetulnya kalau ingin hidup tidak tersesat, pastikan hidup di bawah bimbingan atau di bawah naungan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak akan tersesat. Ya, bisa difahami ya? Ya, baik, saya lanjutkan. Sekarang pertanyaannya Ustaz. Memang apa itu hidayah? Ya, hidayah itu simpel. Secara bahasa hidayah itu petunjuk lah ya. Petunjuk yang hanya Allah yang bisa memberikan, itu hidayah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta. Hidayah itu nggak bisa datang dari manusia, datang dari apa? Dari harta benda, datang dari yang namanya sahabat dekat, datang dari ulama, datang dari pasangan hidup, tidak, karena hidayah itu hanya milik Allah. Ya, memang wasilahnya cara Allah memberikan mungkin bisa perantara musibah, bisa perantara pasangan hidup, bisa perantara teman, bisa perantara kajian, bisa perantara anak, bisa itu perantara, tapi tetap
Allah yang berhak untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Yaitulah hidayah. Ya, sekarang tipologi hidayah itu apa ya? Harus tahu nih teman-teman. Jadi hidayah itu ternyata banyak sekali tipologinya, ya. Dari semua ulama, termasuk Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya, kemudian Syekh Muhammad Abduh dalam Al-Manar, Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Munir, semua karya para ulama membagi tipologi hidayah ada 5. Jadi penting untuk dicatat ya. Ya, karena apa? Karena ini adalah sangat menjadi apa ya? Menjadi pondasi kita untuk memahami hidayah, ya. Yang pertama, ada namanya hidayatul wujdan. Hidayatul wujdan atau hidayah tabi'i. Ya, gampangnya hidayah tabi'i atau hidayah ilham atau ghorizi. Maknanya ini hidayah insting atau naluri. Jadi hidayah ini memang sudah Allah berikan dari awal, itu sudah punya kita. Semua punya hidayah naluri atau hidayah tabi'i atau ghorizi, kita semua punya. Tanpa harus kita meminta, Allah kasih. Contoh, ya. Contoh begini. Kalau yang akhwat nih ya, yang sudah pernah hamil, kira-kira kalau punya anak, anaknya nangis, kira-kira itu anak kita kasih apa? Para akhwat nih yang sudah pernah hamil, punya anak kecil bayi ya nangis. Kira-kira itu anak kita kasih apa? Dan anak itu, mohon maaf, ya pertanyaannya, anak itu ketika nangis, biasanya dia minta apa tuh? Anak bayi nangis. Susu ataupun dia haus lah atau lapar lah, karena senjata anak itu cuma bisa nangis, dia belum bisa WhatsApp, dia belum bisa teriak, tapi dia cuma bisa nangis. Nah, pertanyaan saya, yang mengajarkan anak itu nangis ketika dia haus dan lapar, siapa coba? Apa ayahnya pernah mengajarkan? Nak, nanti kalau haus nangis ya nak. Papa lagi di kamar soalnya. Nak, ibunya mungkin, nak, nanti kalau kamu mau nyusu, tolong kamu teriak yang kenceng ya nak, supaya nanti bunda tahu. Nggak perlu diajarkan. Itu sudah apa? Otomatis nangis. Mama, ya belum bisa mama sih ngomongnya, bayi nangis gimana ya? Saya juga belum bisa prakteknya, ya. Pokoknya bayi nangis itu langsung ibunya bahkan apa? Teriak suaminya, mama itu pengen nangis, pengen nyusu, pengen nyusuin dulu. Itu namanya hidayah tabi'i, ya, hidayah yang sudah sifatnya naluri. Ini siapapun Allah berikan, mau orang kafir, orang yang tidak tidak beriman, orang fasik, orang munafik, bahkan binatang pun dapat hidayah ini. Ya, binatang dapat hidayah ini. Ya, makanya kucing tuh tahu kalau anak kucing tuh itu pasti haus nih. Induknya udah dekat ya. Dia sudah tahu. Ya, itulah yang pertama, hidayatul tabi'i. Yang kedua, ada hidayatul hawas. Hidayatul hawas. Hawas itu maknanya hidayah panca indera. Ya, hidayah panca indera nih. Ya, mata, telinga, hidung, tenggorokan, mulut. Itu udah otomatis. Hidayah panca indera itu otomatis. Kalau ada, misalnya gini, ada anak bayi tadi yang nangis, ya kan? Dia minta susu. Mohon maaf nih bahasanya, ini untuk diksinya tuh nggak apa-apa ya saya sampaikan. Kira-kira kalau bayi ini nangis, apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya kira-kira apa yang dikeluarkan oleh ibunya? Pasti susunya kan? Ya, susunya dikeluarkan. Untuk apa? Untuk minum si anak. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh anak begitu melihat Melihat, ya mohon maaf diksinya sekali lagi mohon maaf, ketika melihat susu ibundanya, apa yang dilakukan oleh anak? Apakah anak itu selfie? Ya. Apakah anak itu taman nangis? Tidak. Tapi anak itu langsung bahasanya tuh yang mimik susu lah ya. Ya, langsung di mood lah susu ibundanya. Nah, pertanyaan saya yang kedua, siapa yang ngajarin itu coba? Emang pernah nggak bapaknya bilang, nak caranya gini, nak, lihat caranya gini, nak? Nggak pernah. Ya, bahkan mungkin rebutan sama anaknya, ya kan? Nah, tapi itu Allah sudah berikan hidayatul hawas, panca indera itu sudah kasih. Allah sudah kasih. Ya, memang itulah karunia Allah. Masya Allah. Hidayah tadi yang pertama, hidayah naluri sudah ada. Hidayah panca indera sudah dikasih. Makanya kita kalau ada nonton drama Korea tuh, nangis tuh ada, sampai para akhwat, para perempuan itu nonton drakor tuh nangis. Dia sudah nyambung panca inderanya melihat Korea tuh sedih, nangis. Bahkan ketika suaminya pulang kerja, dia
Ya Allah, mama kok sampai nangis nunggu papa pulang malam? Siapa yang nangis gara-gara papa? GR. Orang mau menangis lihat drama Korea, itu udah otomatis. Nggak ada orang lihat drama sedih, dia ketawa tuh nggak ada. Begitu ada yang lucu, kita ketawa. Itu semua hidayah panca indera tanpa disuruh. Nggak ada orang lihat sedih, lalu suaminya bilang, mama kan itu sedih, nangis dong, nangis. Nggak perlu, udah tahu. Mata tuh keluar air mata. Itu otomatis. Itu hidayah panca indera namanya. Ya, terus lidah kita begitu makan cabai pedas itu langsung ambil air minum, itu udah sadar. Nggak mungkin begitu pedas malah ngambilnya apa? Ngambilnya obat jamu, kan pahit jadinya. Ya, jadi itulah hidayah apa? Hidayah panca indera. Itu yang kedua. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, yang ketiga sekarang ya, mudah-mudahan aman ya, bisa dipahami. Yang ketiga, hidayatul akliyah. Nah, ini penting. Hidayah intelektual atau hidayah cara berpikir kita. Nah, kalau ini, hidayah ini harus dicari dan harus belajar. Kita nggak bisa. Coba anak bayi tadi yang lahir, kita tanya, coba dong jelaskan sama papa, sama mama, kamu bisa lahir tuh gimana caranya? Dia nggak paham, dia belum tahu. Tapi ketika yang ditanya kita, yang sudah apa akalnya sudah nyambung, ditanya, kok kamu bisa lahir? Iya, aku bisa lahir karena ayah ketemu bunda, menikah, kemudian ayah dan bunda ya kan melakukan hubungan, kemudian hamil bunda, barulah 9 bulan jadi aku, baru aku lahir. Dia akan tahu kalau dia sudah tahu yang namanya apa? Proses apa apa namanya? Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu perlu belajar ya. Makanya hidayah yang pertama dan kedua tanpa kita minta Allah sudah kasih. Hidayah panca indera dan hidayah apa tadi? Hidayah naluri atau tobi'i. Tapi yang ketiga, hidayah akliyah atau intelektual ini perlu belajar. Makanya Rasulullah mengatakan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan dalam urusan mencari ilmu itu gak ada batas. Utlubul ilma minal mahdi lelahdi. Tidak ada batasan. Dari buayan sampai ke liang lahat. Semua ibadah, coba lihat deh, semua ibadah itu ada batasnya. Salat ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada waktunya. Duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, subuh jam sekian, semua ada batas dan waktu ketentuannya. Ya, puasa Ramadan di bulan Ramadan saja 30 hari. Haji ada bulannya. Umrah 9 hari paling lama, ya. Kemudian apalagi pernikahan ada masanya. Ketika sudah salah satu wafat selesai, ya kan? Atau perceraian beres, tapi yang namanya menuntut ilmu itu nggak ada batasan. Ya, utlubul ilma, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Masya Allah. Makanya orang yang tidak pernah mau belajar selama hidupnya sama dengan hari selama itu dia dalam bergelimangan dosa. Terus dosa itu ngalir. Kenapa? Karena wajib. Kan kita tahu hukum yang wajib ketika kita tinggalkan dosa. Beda dengan hukum sunnah. Beda dengan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menunaikan, ya gugur bagi yang tidak menunaikan. Tapi kalau dikatakan wajib, ya thalabul ilmi faridah, wajib. Ya, makanya dari kecil, dari buayan bahkan sampai ke liang lahat itu terus. Yang namanya ilmu itu nggak boleh berhenti. Makanya ada kata-kata pepatah barat yang sangat populer. Apa kata-katanya? Never too old to learn. Ya kan? Tidak ada istilah tua dalam belajar. Ya, karena memang ilmu itu nggak ada batasan. Dan hidayah akliyah itu harus dicari. Kalau cuma berharap, ya kita nggak bisa. 1001 lah orang yang mendapat ilmu laduni itu yang kita sering dengar kan, ada ilmu laduni, tiba-tiba bangun tidur hafal Quran, ya kejedot tiba-tiba hafal hadis, ribuan hadis. Kalau memang ilmu itu ada dengan cara kejedot, ya maka nggak ada pesantren rumah tahfidz Quran tuh nggak ada. Adanya rumah jedot Quran, ya jedotin hafal, jedotin hafal. Makanya harus dicari, harus belajar. Ya itulah hidayah akli atau hidayah intelektual. Ya makanya dalam masalah ini ya Rasulullah mencontohkan dalam doanya yang terkenal juga, doanya sering kita baca mungkin. Apa kata Nabi? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doanya Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan aku ilmu yang manfaat. Nah, ingat, kalau sudah mencari hidayah akliyah, tolong jangan lupa doa kepada Allah. Harus. Karena apa? Karena ada orang yang sudah belajar juga. Kadang-kadang dia salah dalam memahami ilmu sehingga prakteknya juga salah. Ya, pernah nggak nemu orang seperti itu? Ada orang
yang dia apa? Dia misalnya dia ngaji, dia salah menyerap ilmu yang disampaikan oleh ustadznya. Padahal ustadznya bilang apa? Misalnya kalau yang namanya puasa Syawal itu misalnya tidak harus apa? Berturut-turut, ya, boleh diacak. Yang penting selama bulan Syawal. Ya. Tapi dia memahami puasa Syawal itu harus berturut-turut. Nah, sehingga dia salah menyampaikan. Ya, jadi kalau ada orang yang puasa Syawalnya nggak berturut-turut disalahkan. Ya, itu ilmu yang dia dapat ilmu tapi nggak manfaat. Ya, atau bisa juga dia dapat ilmu tapi ilmu itu justru membuat dia menjadi pribadi yang sombong, debat orang, merendahkan orang, bahkan dia apa namanya merendahkan orang tua. Naudzubillah, karena merasa sudah berilmu, orang tuanya dinasehati terus. Ya astagfirullah, ini bagian dari ilmu yang nggak manfaat. Makanya doa pertama Rasulullah adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu dulu manfaat. Kalau ilmunya sudah manfaat, barulah rizkinya baik. Barulah rizqan thayyiban. Baru rizkinya baik. Karena suami, mohon maaf nih, suami cari nafkah, kalau tidak tahu ilmu yang manfaat, kalau tidak tahu halal dan haram, maka rizki yang dibawa pulang bisa jadi rizki yang haram. Bisa jadi rizki yang apa? Yang subhat. Kalau dia nggak tahu ilmunya, makanya cari ilmunya dulu, baru akan mendapat rizkinya yang baik. Ya, ilmu nafi'an dulu, baru rizkinya akan baik. Nah, kalau sudah rizkinya baik, maka beramal soleh itu mudah. Karena apa? Karena salah satu yang membuat kita malas beramal soleh, diantaranya karena mungkin makanan kita makanan-makanan yang haram. Bukan hanya sekedar zatnya haram, tapi cara mencarinya pun dari sumber yang haram. Itu yang bikin kita malas untuk ibadah. Makanya boro-boro diterima ibadahnya. Ya, boro-boro diterima ibadah saja tidak. Walaupun dia ibadah, tapi dari sumber yang haram, maka sulit untuk menjadi amalan yang mutaqabbala. Sulit untuk menjadi amalan yang Allah terima. Ya, makanya tiga ini, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutakabbalan. Tapi harus dengan apa? Harus dengan usaha yang sungguh-sungguh. Karena untuk mencari hidayah akal, hidayatul akliyah, kadang-kadang ketika sudah dapat hidayah akal, sudah merasa pintar, kalau dia nggak punya ilmu dan dia tidak punya apa namanya tadi rizki yang baik, dan dia juga tidak mendapatkan tidak tidak mendapat amalan yang diterima, maka sia-sia dalam pencarian ilmunya selama ini. Jadi penting untuk difahami, hidayah akal ini adalah hidayah yang akan menentukan cara pikir kita. Ya, kita menjadi pribadi yang baik sangkakah, pribadi yang dermawankah, pribadi yang murah senyumkah, atau justru sebaliknya, suudzon, atau justru pelit, atau justru pribadi yang jutek, atau pribadi yang mudah gibah, atau apa namanya mencela, merendahkan orang. Maka ada di akal kita yang menentukan. Ya, itu hidayah yang ketiga. Hidayah keempat sekarang apa? Hidayatuddin, hidayah agama. Nah ini, ya, saya ulangi lagi nih. Kalau hidayah pertama, hidayah kedua, Allah sudah berikan kepada kita. Hidayah ketiga, akal harus kita cari. Maka terus jangan pernah bosan untuk belajar. Ya, terus ngaji, terus ngaji. Masya Allah. Ini juga bagian dari hidayah akal. Kenapa ada majelis yang kita mulai dari bulan Ramadan kemarin kan? Ya, ini salah satu hidayah akal yang Allah berikan kepada kita, sehingga akal kita ini tidak hanya digunakan untuk urusan-urusan dunia, tapi ngaji, ngaji, dan ngaji. Ya, maka harus bersyukur kepada Allah. Yang keempat, hidayatuddin, hidayah agama. Hidayah agama ini, semuanya yang sudah beriman, yang sudah Islam, dia sudah dapat hidayah din. Maka kita bersyukur hari ini. Sampai detik ini kita masih iman, kita masih muslim, kita masih mukmin. Harus bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan hidayatuddin atau hidayah agama. Ya, banyak orang yang sampai hari ini dia infak, dia berbuat baik, dia dermawan, tapi dia masih beragama apa? Kristen. Dia masih tidak beriman. Maka amal solehnya sia-sia di mata Allah. Kahabaan manfuro. Seperti debu yang berterbangan. Gak ada manfaatnya. Karena apa? Karena kunci sorga itu adalah iman. Ya, derajat sorga itu dengan amal soleh. Kunci sorga adalah iman. Maka yang mendapat hidayah agama hari ini, perbanyak syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai detik ini saya masih beriman. Makanya Quran mengatakan
apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan Anda mati kecuali dalam keadaan Islam ataupun pasrah kepada Allah. Dan itu bisa didapat kalau kita sudah mendapatkan hidayatud din, hidayah agama, ya. Tapi juga ingat, hidayah agama ini perlu diiringi dengan apa? Dengan ilmu. Nah, tadi ya akliyahnya sudah dapat, harusnya tadi agama dulu ya. Hidayatud din ya, tapi nggak ada masalah sih. Silahkan boleh di catatannya saja. Ya, hidayah agama, kemudian iringi dengan apa? Dengan penambahan hidayah akal kita. Supaya apa? Supaya tidak salah dalam beragama. Ya, karena tadi saya kasih contoh lagi. Karena ada orang yang salah dalam beragama, dia mengatakan begini. Teman-teman pernah dengar makam di Karawang nggak? Sandiago Hill, ya? Sandiago Hill kan? Nah, ada orang yang salah memahami ketika ditanya, Bapak, kenapa keluarganya dimakamkan di Sandiago Hill, kan mahal? Apa dia bilang? Ustadz, di situ itu ya mahal sih, tapi ya malaikatnya agak baik Ustadz. Ya lumayan lah kalau kita ditanya. Ya, jadi dia berpendapat bahwa mentang-mentang mahal, bayarannya mahal, malaikatnya tuh agak apa? Agak kasih dispensasi gitu ya. Ini mustahil. Ya bukan itu pemahamannya. Malaikat mau makamnya semahal apapun, pertanyaannya nggak berubah. Kalau nggak bisa jawab dihajar. Kalau bisa jawab ya akan mendapat nikmat kubur. Ya, jadi jangan kita salah kaprah dalam memahami apa? Memahami agama. Sehingga apa? Sehingga agama yang sudah Allah berikan, hidayah yang sudah Allah berikan, justru membuat kita menjadi pribadi yang menyesatkan, ya. Bukan hanya sesat bagi diri, tapi menyesatkan. Naudzubillah. Makanya belajarnya ya harus sama guru. Jangan sekali-kali belajar sendiri, ya. Baca tafsir sendiri, baca sendiri, begitu ada ayat, ada apa bingung, akhirnya diterjemahkan mentah-mentah. Hasilnya salah, ya. Maka banyak-banyak bertanya kepada guru-guru yang memang faqih, yang paham tentang ilmu, ya. Ilmu-ilmu apapun, para ulama, ya, para guru-guru kita. Ya, itu adalah bagian dari hidayah agama juga. Ketika kita bertanya dan dapat ilmu, maka itu hidayah akliyah plus hidayah agama. Karena ilmu yang kita dapatkan akan kita gunakan untuk memahami agama, bahkan mengamalkan agama itu. Yaitu hidayah keempat. Ya, ya sekarang hidayah kelima. Ya, tipologi hidayah kelima, ini hidayah yang paling tinggi dan paling hebat derajatnya. Ya, yaitu hidayah ma'unah atau hidayatut taufiq, tapi nggak pakai al-miftah, ya. Hidayah taufik. Ini maknanya adalah hidayah ma'unah atau hidayah apa ya? Hidayah untuk mengambil petunjuk. Karena kadang-kadang begini, kenapa harus ada hidayah taufik? Saya sampaikan begini, ini analoginya. Kira-kira ada orang sakit nih. Kalau ada orang sakit, gampang nggak dia untuk ke dokter? Dia berobat tuh gampang nggak dia? Ya gampang lah ya. Kalau ke dokter tuh mudah. Ya dikasih saran, coba dong ke dokter, ya sudah berangkat. Tapi ada nggak orang yang sudah berobat mahal, udah antri, sampai rumah obatnya nggak diminum? Ada nggak? Ada. Ada? Ada. Ya mungkin dia alergi obat atau merasa udah sehat, ya. Nah itu sama begini. Ini orang dia dapat petunjuk untuk berobat, dapat petunjuk tapi dia nggak dapat petunjuk untuk minum obat. Ya itu namanya apa? Hidayah taufik. Makanya saya tanya sekarang sama teman-teman, ada nggak orang yang tahu kalau sholat itu hukumnya wajib? Semua orang tahu. Tapi ada nggak orang yang nggak sholat? Ada. Padahal dia tahu sholat itu wajib. Ya. Kemudian apakah orang yang sudah belajar apa tentang hukum puasa Ramadan, bahwa puasa Ramadan itu wajib, dia nggak puasa? Ada nggak orang seperti itu? Ada. Ya. Kemudian ada nggak orang, dia tahu bahwa infak itu pahalanya gede, tapi dia pelit. Ada nggak? Ada. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mendapat hidayah taufik. Dia cuma mendapat sebatas hidayah agama, dia cuma sebatas hidayah akliyah, tapi dia tidak dapat hidayah taufik. Maka hidayah yang paling mahal adalah hidayah taufik atau hidayah ma'unah. Artinya, hidayah yang digunakan untuk mengambil itu petunjuk. Makanya, surah Al-Fatihah yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb berikan kami petunjuk jalan yang istiqomah, ini maknanya adalah hidayah taufik. Ya Allah, berikan kami petunjuk agar kami bisa berada di hidayah taufikmu, yaitu hidayah yang istiqomah. Karena kalau istiqomah itu artinya 3. Kalau sudah hidayah istiqomah itu 3 artinya. 1,
dia mendapat hidayah dari Allah, hidayah yang lurus. Yang kedua, dia bisa mengambil hidayah itu, bukan hanya sekedar dapat, tapi dia bisa mengambil dan bisa menjemput hidayah. Yang ketiga, dia tetap berada di atasnya sampai nyawa terlepas dari tubuhnya. Ya, itulah makna daripada istiqomah. Makanya, kalau teman-teman mungkin bertanya, kenapa sih kita harus minta hidayah tiap sholat, padahal kita udah dapat hidayah kan? Gitu kan? Kenapa sih harus minta? Kenapa harus ihdinas siratal mustaqim dibaca? Kenapa harus dibaca terus? Kenapa wajib? Ya, bahkan kalau yang nggak baca itu nggak sah sholatnya, batal sholatnya. Kenapa? Karena la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak sholat siapa yang tidak baca suratul fatihah. Dan suratul fatihahnya harus lengkap. Kalau nggak baca ihdinas siratal mustaqim, batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Makanya mungkin kita bertanya, kenapa ya harus baca itu? Sementara kita sudah dapat hidayah. Ternyata jawabannya adalah hidayah yang kita minta dalam sholat kita adalah hidayah taufik atau hidayah ma'unah. Inilah hidayah yang paling mahal. Ya, saya kira sampai di sini bisa difahami ya. Ya, itulah hidayah atau itulah tipologi hidayah dari para ulama menyampaikan. Ya, sekarang sebagai poin terakhirnya, saya pengen tahu nih Ustadz, apakah saya termasuk orang-orang yang sudah mendapat hidayah? Itu yang kita harapkan, ya kan? Apakah kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah? Ya, yang pertama ada kisi-kisinya di sini. Kalau kita ingin tahu apakah kita termasuk orang yang mendapat hidayah atau tidak ya, maka yang pertama, ya kalau kita diberi rasa mudah untuk mengamalkan Islam, pastikan Anda termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Jadi ciri orang yang mendapat hidayah, satu, dia akan mudah mengamalkan Islam. Ya, ini sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, ya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alallahu rijs 'alal ladzina la yu'minun. Ya, surah Al-An'am 125. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki, ya, Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, maka dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam ataupun mengamalkan Islam. Jadi yang belum Islam, ya, yang belum Islam, Allah akan mengubah hatinya, memberi petunjuk kepada hatinya agar masuk Islam. Yang sudah Islam, Allah akan ringankan dirinya untuk mengamalkan Islam. Ya, amalan Islam ya apapun yang Allah perintahkan dilakukan, yang Allah haramkan dijauhkan, itu bagian daripada apa? Hidayah. Dan mudah kita mengamalkan itu. Pokoknya tiba-tiba belum gajian itu udah nyatet siapa yang mau kita infak bulan ini ya. Masya Allah, itu hidayah tuh. Tiba-tiba malam itu apa terfikir besok pagi ini ngasih orang tua apa ya? Kalau orang tuanya masih hidup. Ya, cara membahagiakan orang tua itu apa ya besok pagi ini? Ya, hari ini nih apa yang belum saya hari ini ibadah apa yang belum saya sempurnakan ya? Ya pokoknya semuanya tuh dia diberikan kemudahan tanpa ada paksaan, tanpa ada rasa berat, rasa terpaksa. Tiba-tiba dengar azan pengen sholat, ya. Ya memang begitu, itu yang benar. Jangan mentang-mentang dapat hidayah tiba-tiba sholat subuh 4 rakaat, itu error, ya. Jadi harus tetap sesuai dengan syariat Islam. Ya, sesuai dengan jalurnya. Tiba-tiba pulang kerja beliin martabak buat istri, pengen bahagiain istri, itu juga hidayah. Pokoknya mudah, ringan langkahnya, ya. Itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman sampai hari ini Allah mudahkan untuk berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, ya, sehingga apa? Dia akan lahir ibadah. Karena ciri salah satu dari ibadah kita ini diterima, dia akan lahir ibadah yang lain, ya. Tapi ibadah yang sudah sesuai syariat, bukan ditambah-tambah maknanya. Karena dalam perkataan ulama mengatakan min sawabil hasanah al hasanatu ba'dah wa min jazai sayyi'ah as-sayyi'atu ba'dah. Di antara tanda amal soleh kita itu amal soleh yang Allah terima, akan lahir amalan-amalan berikutnya. Contoh beginilah. Kita ini misalnya ya, mau niat sholat subuh saja di masjid. Tapi karena berangkatnya itu belum qomat, kita sempat sholat fajar dulu. Udah berapa pahalanya tuh?
Padahal niatnya subuh. Nggak ada orang tanya, kamu kenapa sholat ke masjid subuh? Saya mau sholat fajar. Enggak, pasti sholat subuh jawabannya. Ya, fajarnya dapat, subuhnya dapat. Belum lagi kalau di situ ada kajian, ya, majelis ilmunya dapat. Belum lagi kalau di situ ada apa? Ada yang namanya baca Quran. Baca Quran dapat lagi pahalanya. Belum lagi sholat syuruknya dapat. Belum lagi makan berjamaah lagi dapat. Belum lagi apa? Sesama muslim, jabat tangan, ngobrol, ya, saling mencintai karena Allahnya, tukar pikirannya. Itu semua adalah berpahala. Ya, itulah tanda amal soleh itu kita diterima, dan itu mudah kita lakukan. Itu hidayah, ya. Jadi yang pertama, ya, mi'yarnya atau kisi-kisinya. Kalau kita ini ingin tahu apakah kita mendapat hidayah, satu, Allah akan berikan rasa mudah untuk mengamalkan Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang diberikan hidayah, tandanya adalah ketika diuji, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini kuncinya. Kita akan lihat nanti ujungnya, ya. Memang apa hubungannya? Kok orang dapat hidayah kalau diuji innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, kita akan lihat. Dalam bahasa Arab ada kata-kata apa? Raji'un, ruju, ada kata-kata nusyur. Maknanya sama-sama kembali. Jadi kalau teman-teman baca doa mau tidur atau bangun tidur, ya. Mau tidur atau bangun tidur, ya. Kata-katanya gini, alhamdulillah bismika Allahumma amutu ahya, itu mau tidur. Bangun tidur doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya kembali. Nusyur tuh kembali. Rojiun artinya juga kembali. Apa bedanya? Nah, bedanya gini. Kalau rojiun itu kembali kepada Allah tapi nggak balik lagi ke dunia. Itu rojiun namanya. Kalau nusyur, dia kembali tapi dia balik lagi ke dunia. Makanya orang yang tidur itu sebetulnya ruhnya keluar sama dengan apa? Saudara kematian. Tidur itu adalah saudara kematian. An-naumu akhul maut, kata para ulama. Tidur itu saudara kematian. Makanya doa bangun tidur itu nusyur kembali. Kenapa? Karena ruh kita keluar, kemudian kembali lagi. Tapi kalau rojiun, itu nggak balik. Makanya jangan ketukar. Jangan sampai kalau tidur, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi raji'un. Itu nggak balik. Ya, jadi itulah perbedaannya. Kenapa ada rojiun, kenapa nusyur. Nah, sekarang, kenapa orang yang dikatakan mendapat hidayah, setiap mendapat musibah, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia sadar, ya, jawabannya, karena dia sadar kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena orang yang sadar bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, maka dia tidak akan cinta kepada dunia. Dunia itu cuman apa? Musafir, dunia itu cuman numpang, mampir minum sebentar, ya, sehingga ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Jadi kalau ada musibah tuh enggak sedih. Kenapa? Ya, kita memang milik Allah kok. Ada saudara meninggal, keluarga meninggal, ya sudah, memang akan kembali ke Allah semuanya. Sampai diri kita pun akan kembali kepada Allah. Ya, itulah maknanya. Kenapa? Ini bagian dari apa? Bagian dari tanda seseorang mendapat hidayah. Bahkan kalau dilihat ujungnya, lihat ayat ini kan sambungannya begini. Diawali dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ulaika alaihim shalawatu mir rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tuh kata-katanya. Jadi setelah kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah katakan ulaika alaihim sholawat. Ya, mereka itulah orang-orang yang diberikan apa? Sholawat. Sholawat itu kalau Allah mengatakan sholawat itu maknanya apa? Keberkahan dalam hidup. Itulah sholawat. Ya, jadi bukan hanya sholawat tapi rahmah. Rahmah itu rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah. Jadi gampang kalau teman-teman ketika ada musibah, innalillah, 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 tanda teman-teman ini sudah mendapat hidayah dari Allah. Ya, jadi jangan keluh kesah kalau ada musibah. Ada saudaranya wafat, dia karena nggak tahu ilmunya, wah dicakar-cakar, waduh baju cakar-cakar, sampai cakar-cakar tembok naik, balik lagi, ya kan, kayak tokek jadinya kan. Kemudian kuburan digali, sampai apa diuruk lagi, gali lagi. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena orang beriman punya kunci. Kalau ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan lihat, ketika kita mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ini ada kisahnya.
seorang sahabiah Ummu Salamah. Ummu Salamah saat itu ditinggal suaminya wafat. Waduh, sedihnya luar biasa karena apa? Memang suaminya ini orang baik, suaminya Abu Salamah namanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Salamah wafat dalam peperangan, tidak ada orang lebih baik dari Abu Salamah. Apa kata Rasulullah? Ya Ummu Salamah, qul Allahumma qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian katakan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Fatimah, ya Ummu Salamah katakan, ya Allahumma ajirni fi musibati, berikan aku pahala dari musibah ini, wa akhlifli khairan minha, dan ganti musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Itu doanya. Makanya Ummu Salamah saat itu begitu Rasulullah ingatkan mengucapkan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Dan apa hasilnya? Beberapa saat kemudian Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Pertanyaan saya, mana lebih mulia, mana lebih hebat? Abu Salamah atau Rasulullah? Rasulullah. Itulah kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan dianggap remeh kata-kata ini. Ini bagian daripada apa? Tanda hidayah dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tanda orang diberikan hidayah? Yang ketiga, orang ini senang mendengarkan nasihat. Waduh, kalau ada nasihat itu dijadikan cermin. Nasihat itu, ya, sebetulnya nasihat itu seperti pedang sih. Kalau para ulama mengatakan seperti pedang. Pedang itu bisa menusuk kita, ya, bisa menjaga kita dari musuh. Kapan pedang menusuk? Ya, kalau kita salah dalam menggunakan. Makanya orang yang mendapat nasihat, kalau dia menyikapi nasihat dengan negatif, seperti pedang yang menusuk dirinya sendiri. Tapi kalau nasihat itu disikapi dengan positif, maka nasihat itu menjadi cermin. Cermin itu kan apa ya? Cermin itu kan bisa melihat kita kan. Kita bisa tahu hidung kita ada kotoran, kita bisa tahu lipstik kita ini pindah kemana, ke eyeshadow, yang kita bisa tahu alis kita miring sebelah. Itu karena ada cermin. Kalau sudah tahu, maka akan diperbaiki. Ya, itulah nasihat. Orang yang sadar bahwa manusia itu punya sifat kekurangan, punya kesalahan, punya kehilafan, maka dia tidak pernah membenci nasihat atau kritik yang membangun kepada dirinya. Dia akan berterima kasih, dia akan bersyukur. Kenapa? Karena nasihat itu adalah seperti cermin. Ya, maka orang yang beriman itu dia nggak pernah benci kalau ada orang menasihatinya. Dia malah berterima kasih, dia bersyukur. Itu tanda orang mendapat hidayah. Tapi kalau ada orang dinasehati galakan dia, kamu ayo dong ngaji dong. Ini udah Syawal nih harus meningkat. Kamu ngajak ngaji, baru ngaji 2 kali kan sama Taufik, itu juga online, kuotanya juga tersendat-sendat, nggak jelas kamu ngaji, baru ngajak-ngajak, jenggot baru 3 lembar, celana baru, wah itu udah kemana-mana. Orang yang seperti itu sombong namanya, ya, dan dia bukan merupakan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Makanya dalam surah Az-Zumar 18, ya ini dalilnya, ya teman-teman kalau ingin tahu dalilnya, bahwa orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang senang mendengar nasihat. Mana dalilnya? Az-Zumar ayat 18. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya, artinya orang yang mendengarkan perkataan lalu dia mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Jadi semua nasihat didengarkan tapi nggak semua diambil. Kalau nasihat itu kira-kira nggak manfaat, jangan diambil, ya. Kalau nasihat itu isinya dunia, jangan diambil. Tapi ambil yang baik-baik, yang manfaat, yang kira-kira benar-benar bisa membuat dirinya semakin istiqomah. Ya, maka mereka itulah orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ulul albab itu orang berakal, ya. Kenapa? Karena memang hanya orang-orang yang berakal yang mau diberikan nasihat dan mau membaca nasihat atau mengambil nasihat. Karena hakikatnya agama ini nasihat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi orang yang hidup tanpa dengan nasihat, pasti dia akan tersesat. Pasti dia tersesat. Ya mustahil. Orang kalau hidup tanpa nasihat, pasti tersesat. Nggak usah jauh-jauh. Kita kalau seandainya punya anak, kemana-mana, kita paling sering kan nasihatin anak tuh, nak, hati-hati anak. Nak, kalau kemana-mana, nyebrang hati-hati anak. Nak, naik sepeda hati-hati sekolah. Hati-hati, kenapa? Karena memang pusat kelalaian, sumber kelalaian kita tuh di hati. Sumbernya di hati. Hatinya beres, hidupnya beres. Hatinya berantakan, hidupnya berantakan. Makanya nasihat itu selalu kata-katanya, nak, hati-hati anak.
nggak pernah kata, nak nanti kalau nyebrang kaki-kaki ya nak nanti kalau nyebrang kepala-kepala ya nak, nggak pernah. Hati-hati. Dan hati yang ingin selalu lurus dan istiqomah itu adalah hati yang selalu menerima nasihat. Karena nasihat itu kalau cuma di akal, mentok di akal itu belum tentu jalan. Tapi kalau nasihat itu masuk ke dalam hati, bahkan masuk ke dalam apa? Loop itu apa? Hati yang dikatakan paling dalam. Loop. Karena tingkatan hati itu ada banyak ya. Tapi nggak malam ini saya bahas terlalu panjang nanti. Ya nanti mungkin bab hati kita bahas yang lain. Jadi udah banyak tuh bahasanya. Ada kehidupan setelah kematian, ada tafsir, ada hati. Masya Allah luar biasa PR-nya nih ya. Nah, jadi kalau hatinya beres, maka dia beres. Semuanya beres. Ya, maka sering-seringlah nasihat itu masuk ke dalam hati sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang sempurna akal kita atau orang-orang yang dikatakan ulul albab yang terus berpikir dengan akalnya. Itu yang ketiga, yang terakhir sekarang. Apa tanda orang mendapat hidayah? Ya, tanda orang mendapat hidayah dia wafat husnul khotimah. Dia akan wafat husnul khotimah. Karena apa? Karena tujuan Allah menciptakan kita adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan Anda mati kecuali muslim. Karena kematian itu ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Maka orang-orang yang mendapat hidayah, Allah akan wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Pokoknya penutupnya itu baik saja. Jadi begini, namanya hidayah taufik tadi, hidayah maunah, itu kan sifatnya apa namanya? Maknanya hidayah pertolongan dari Allah. Betul-betul Allah tolong. Jadi kalau orang yang sudah apa mendapat hidayah, misalnya nih ajalnya tiba, misalnya dia jam 1 itu ajal, ya jam 2 lah, misalnya jam 2 itu ajalnya datang. Jam 1 dia itu lagi apa? Lagi duduk-duduk santai saja, lihat handphone, update status. Tiba-tiba karena ajalnya jam 2 siap untuk menjemput, jam 2 kurang seperempat tuh Allah gerakan hatinya tuh untuk megang Quran, untuk sholat apa mungkin sholat taubat, untuk infak, pokoknya berbuat kebaikan. Supaya apa? Supaya dia wafat dalam keadaan penutup yang baik, sedang sholat, sedang ibadah kepada Allah. Itu sudah Allah yang menggerakkan, itu sudah otomatis. Ya, makanya sering minta kepada Allah, ya Allah berikan kami wafat husnul khatimah. Ya, dalam sujud kita, ya dalam sholat kita, ya dalam apa sepertiga malam kita. Karena ini bagian daripada apa? Tujuan kehidupan apa maksudnya ini bagian daripada tujuan akhir manusia. Yang paling dicari adalah husnul khatimah. Apalah arti hidup 1000 tahun kalau wafatnya tidak husnul khatimah, ya. Maka 4 hal ini sebagai ukuran kita kalau kita hari ini bertanya-tanya apakah kita sudah hidup dalam hidayah dan apakah kita masih tersesat. Kalau kita keluar dari 4 poin ini adalah poin yang apa sebagian ya, tidak semua karena banyak sekali Quran menggambarkan ciri-ciri orang mendapat hidayah, tapi setidaknya 4 ini sudah mewakili. Kalau kita diberikan rasa mudah untuk beramal soleh, kita dimudahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika ada satu musibah, dan kita senang mendengarkan nasihat, dan kita wafat husnul khotimah, maka pastikan kita termasuk orang-orang yang hidup dalam naungan hidayah Allah. Mudah-mudahan singkat ada manfaatnya, nggak singkat juga sih, panjang ya ini malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Semoga Allah bimbing kita dalam hidayahnya ya, dan Allah wafalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, syukran lakum ala husni istimaikum. Lakum mini al buat doa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mungkin saya ini dulu ya, Pak Ustadz, saya rekap. Saya rangkum. Jadi pertama nih kita ini kan musafir. Jadi perjalanan kita sebenarnya panjang, bukan cuma di dunia aja. Musafir hingga kita menginjakkan kaki kita di surga. Nah, Allah tuh menyiapkan ada 2 hal ya, Pak Ustadz. Atau ada lanjutannya ya? 2 hal, ada sarana hidup dan jalan hidup. Ya. Ya kan? Jalan hidup ini ada jalan yang orang yang dapat kenikmatan dan ada pula jalan orang yang penuh penderitaan. Jalan penderitaan ini juga dibagi 2, yaitu mahdub, yaitu jalan yang Allah murkai, ini menggambarkan orang Yahudi, dan madhul,
yang Allah sesatkan, yaitu orang Nasrani. Dan kita sebagai orang Muslim harus berpegangan kepada Al-Quran dan Hadis agar terhindar dari jalan yang Allah murkai dan yang Allah sesatkan. Kemudian masuk ke hidayah. Jadi ada 5 tipologi hidayah. Yang pertama itu hidayah tabi'i, yaitu hidayah insting atau naluri. Yang kedua itu hidayatul hawas, yaitu hidayah panca indera. Yang ketiga hidayatul akliyah, hidayah dengan cara berpikir kita yang harus dicari. Kalau yang hidayah yang 2 pertama tadi itu hidayahnya datang dengan sendirinya. Yang keempat ada hidayatul din, hidayah agama. Semua yang sudah beragama Islam sudah dapat hidayah ibadah ini. Kemudian terakhir ada hidayah maunah atau hidayah taufik, hidayah untuk mengambil petunjuk. Terus berikutnya, nah apakah kita termasuk orang-orang dapat hidayah atau tidak? Cirinya ada 4. Yang pertama, kalau kita diberi rasa mudah untuk mengamalkan Islam, akan diringankan. Jadi kita mudah untuk mengamalkan agama Islam. Itu ada di surat Al-An'am ayat 125. Kemudian ketika kita diuji mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita tidak berkeluh kesah. Ketiga, senang mendengarkan nasihat. Nasihat ini dijadikan cermin. Ini dijelaskan di Az-Zumar ayat 18. Yang terakhir adalah wafatnya husnul khotimah. Betul Pak Ustadz ya? Ada yang salah? Iya. Cukup. Betul. Masya Allah. Allah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Tadi yang poin kedua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ada di Al-Baqarah 158 ya, kalau mau nanti dicatat. Oh iya. Ira ya mungkin mau nanya, Al-Baqarah 158. Boleh, mau bertanya Pak Ustadz. Terima kasih atas kajiannya malam ini. Seperti biasa, luar biasa. Yang ingin saya tanyakan terkait hidayah atau petunjuk nih Pak Ustadz. Terkadang kan di dalam mengambil keputusan atau menerima nasihat atau segala sesuatu, apakah itu hal baru atau misalnya kita butuh petunjuk gitu kan Pak Ustadz, ada keraguan di dalam diri kita. Nah, kalau misalnya ada keraguan itu berarti belum dapat hidayah atau seperti apa nih Pak Ustadz hubungannya dengan adanya keraguan di dalam diri kita gitu. Terima kasih Ya. Ustadz. Jazakillah khair. Keraguan-raguan itu datangnya dari setan. Jadi pastikan kalau seandainya itu kebaikan, kemudian kita ragu, maka pastikan kita sedang dihalang-halangi oleh setan. Jadi harus dilawan. Jadi kalau itu kebaikan, misalnya mau contoh begini, mau sholat tiba-tiba kok perasaan kok buang angin ya, padahal enggak. Baru wudu, perasaan kayak buang angin, padahal enggak. Nah, hati-hati, itu adalah was-was syaiton, tipu daya setan, supaya kita tuh telat dalam sholat. Karena telat 1 menit saja, 1 detik, ataupun 1 jam saja, itu pahalanya udah beda dengan sholat yang tepat pada waktunya. Jadi itu cara contoh simpel ya, termasuk yang lain lah. Misalnya kita mau berhijab, kok ragu ya? Aduh, nanti kalau berhijab dibilang solehah banget, gimana ya? Aduh, nanti mau pakai jenggot tapi dibilang ketuaan nanti. Itu keraguan gitu tuh setan. Jadi pastikan kalau masih belum mudah, artinya masih ada keraguan, ya hidayah masih belum sampai kepada hidayah taufik. Ya. Jadi orang yang sudah hidayah taufik itu udah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istiqomah. Surah Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang yang sudah mengatakan Tuhanku Allah. Kemudian tsumma istaqamu, dia istiqomah. Istiqomah dalam hidayah taufik. Ya. Apa katanya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia enggak pernah takut, enggak pernah sedih. Takut itu salah satu keraguan-raguan. Sebabnya, kenapa dia takut? Karena ragu. Atau kenapa dia ragu? Karena takut. Ya, itulah gambarannya. Jadi kalau dikatakan, kalau teman-teman masih ada keraguan, pastikan keraguan yang menghalangi kepada kebaikan itu adalah tipu daya syaitan dan harus kita lawan. Supaya apa? Supaya kita bisa meraih daripada hidayah taufik atau hidayatul ma'unah.
Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya tambahkan ya, mumpung ingat. Contoh beginilah, contoh yang konkret yang sering muncul ke saya. Misalnya Ustadz, saya kan kerja di tempat yang riba ya, saya mau keluar tapi ragu nanti 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 gimana ya, saya nggak dapat apa, nggak dapat penghasilan, anak makan apa, istri makan apa. Nah, ini juga bagian dari apa, rasa takut yang dihembuskan oleh setan. Ini adalah keraguan-raguan yang akan menyebabkan kita menjadi pribadi yang merendahkan atau mohon maaf bahasanya apa namanya, tidak meyakini rizki, bahwa rizki itu dari Allah. Karena Allah punya sifat Ar-Razzaq, Allah punya sifat Muhaimin. Coba lihat di Quran. Asmaul Husna menggambarkan Al-Muhaimin, maknanya yang maha menjaga dan memelihara. Nabi Musa dibuang ke sungai Nil ketika bayi, siapa yang menjaga? Al-Muhaimin. Padahal lemah, bayi itu lemah, sendirian dilepas di sungai. Ya, kemudian siapa lagi? Nabi Yunus masuk ke perut ikan. Siapa yang menjaga? Al-Muhaimin. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api 3 hari, 3 malam. Api itu panas sifatnya. Tapi Allah punya sifat Muhaimin. Jadi kalau kita ragu, mau keluar dari bank nih riba, mau keluar dari asuransi nih riba, mau keluar dari ini, bismillah, keluar ya. Tapi tetap pakai ilmu. Jangan tiba-tiba langsung ekstrim keluar, tetap besoknya kelaparan nggak makan. Itu juga salah. Jadi ada tahapan-tahapan ya. Kalau memang kita tidak keluarnya tuh bukan dengan tiba-tiba tanpa ada persiapan. Ya, karena Islam juga tidak mengajarkan terlalu berlebihan. Islam itu moderat. Artinya apa? Ya tengah-tengah lah. Jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri. Ya, semua diatur. Ya maka mudah-mudahan ini bisa difahami ya. Syukran. Wallahi barik fiik. Ira gimana? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, mau sedikit memastikan lagi Pak Ustadz, itu kan kalau untuk yang kebaikan. Kalau misalnya untuk di dalam, misalnya mau melakukan suatu tindakan, misalnya apa ya, ada teman saya tuh bertanya, dia ingin mengambil misalnya sekolah, apakah itu di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, ketika dia ingin ngambil dalam negeri, pertimbangannya ini, bla bla bla. Nah, dia tuh ragu sebenarnya mau ngambil dalam negeri, dia tuh pengennya ke luar negeri. Nah, itu kan dia ada ragu-ragu juga gitu. Nah, saya tuh pernah dengar, tapi nggak tahu ini benar atau enggak dan ada dasar atau enggak. Kalau misalnya ragu-ragu, ya udah mending tidak usah kayak gitu. Nah, itu tuh gimana tuh Pak Ustadz? Itu kan bukan dalam hal yang kebaikan ya Pak Ustadz. Itu Ya, yang benarnya gini. seperti Ya, apa? ya gini. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya bukan ibadah, artinya sifatnya kalau sekolah itu kan bisa 2 kemungkinan. Ini sekolahnya sekolah dalam urusan dunia, akademik, atau sekolahnya memang mencari ilmu agama. Ini saya tanya dulu. Akademik sih Pak Ustadz. Akademik ya. Nah, kalau urusannya dunia, maka memang kaidahnya berbeda. Kalau Anda ragu, maka tinggalkan. Dakma, keterangannya dakma yaribuka. Ila mala yaribuka. Tinggalkan apa yang membuat Anda ragu, ya menuju ke sesuatu yang membuat yang Anda yakini. Itu kata-katanya. Jadi kalau urusan dunia yang kita ragu, ya sudah tinggalkan. Tapi kalau urusan ibadah misalnya di luar negeri mau sekolahnya di Al-Azhar di Kairo. Di sini mau sekolahnya di misalnya akademiknya biasa lah, hanya sekadar sains matematika. Ya pastinya ambilnya yang yakinkan hatinya yang kebaikan, yang ke arah ke akhirat. Ya, tapi kalau memang pilihannya dua-duanya dunia, ya misalnya di sini dunia juga, ini dunia juga. Ya sudah, tinggalkan yang Anda ragu menuju yang Anda yakin. Karena walau bagaimanapun Rasulullah pun mengajarkan ya istaftik qalbak kata Nabi. Ya ikuti kata hatimu karena hati itu nggak pernah bohong. Ya, hati nggak pernah bohong. Jadi bukan cuma rasa yang nggak pernah bohong. Kalau iklan kecap kan rasa nggak pernah bohong. Tapi hati juga nggak pernah bohong. Ya, dipahami ya. Ya, terima kasih Baik, Pak Ustadz. syukran Allah barik fiik. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya. Pak Ustadz, gini, kalau misalnya kita taruhlah udah diberi petunjuk gitu ya, tapi gimana cara kita supaya istiqomah itu Pak Ustadz? Ada nggak langkah-langkah atau cara-cara supaya misalnya kita udah tahu nih, oh ini benar, ini salah, atau tapi apa yang harus kita lakukan supaya
apa yang setelahnya kita lakukan itu di situ aja, maksudnya sesuai dengan apa yang sudah dikasih gitu, petunjuk. Ya, jadi gini, perlu difahami, manusia ini walau bagaimanapun stempelnya tetap kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tuh punya salah. Itu stempel manusia. Kita bukan malaikat. Jangan pernah mengatakan orang yang sudah istiqomah dia nggak pernah salah. Ya, ulangi lagi nih. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu orang dia istiqomah, tapi kok dia katanya istiqomah, tapi kok dia nggak ngaji Ustadz katanya istiqomah. Nah, kita harus memahami dari sisi manusianya. Orang yang ngaji dia tetap menjadi manusia itu orang benar namanya. Tapi kalau dia ngaji dia langsung berubah menjadi malaikat itu error. Ya, memang fitrah kita manusia tetap salah, tetap hilaf. Sebagaimana perkataan Rasul yang lain dikatakan afatul ilmi ad-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Itulah manusia. Jadi itu yang menjadi pondasi kita ya. Jadi jangan putus asa. Artinya apa? Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita nggak putus asa kalau kita nanti salah. Ketika kita udah berusaha istiqomah, ternyata kita jatuh lagi, ya maksiat lagi. Ya sudah, taubat saja, bangkit lagi, istiqomah lagi, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau memang ingin kokoh, supaya bisa tetap, kita kan walaupun bukan malaikat, tapi alangkah indahnya kita bisa istiqomah, itu kita harapkan. Tapi kalaupun nanti terjatuh, terjerumus ke dalam kesalahan, jangan merasa minder, jangan menyalahkan diri, jangan juga kita menyalahkan orang. Karena itu fitrah. Nah, maka kuncinya kalau ingin mudah untuk tetap dalam hidayah taufik tadi, tajdidut tauhid, ya, perbaiki tauhid kita kepada Allah. Ya, itu kuncinya. Karena lihat Allah berfirman di dalam surah Al-An'am 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah. Ya, orang-orang yang beriman. Nah, lihat nih kata-katanya, orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kedzaliman. Nah, kedzaliman itu para ulama, ya, para mufassirin mengartikan kedzaliman itu adalah kesyirikan. Karena tidak ada kezaliman terbesar kecuali kesyirikan. Sebagaimana perkataan Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Makanya dikatakan orang yang beriman dan dia tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, maknanya ya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman, ketenangan. Lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat jalan hidayah. Nah, arti jalan hidayah di sini bukan hidayah dari kafir ke mukmin, bukan dari kafir ke iman, tapi hidayah istiqomah, hidayah taufik di sini. Jadi surah Al-An'am ayat 82 ini menggambarkan hidayah istiqomah. Ya, maka kuncinya ini, perbaiki tauhid kita. Kenapa? Karena orang yang sudah berakidah kepada Allah dengan baik tanpa berbuat kesyirikan, pastikan Allah akan bimbing dia dalam hidayah. Terus Allah akan bimbing dia. Ya, maksudnya nggak syirik itu begini. Nggak syirik itu yang paling gampang. Kita tidak percaya dengan perkara-perkara yang sifatnya tatoyur, pembawa sial. Contoh, misalnya ini noda ya. Kalau sudah ada ini, berarti noda, iman kita ternodai. Ya, tauhid kita ternodai. Kalau sudah kita percaya misalnya apa? Misalnya kalau ada ketiban cicak, sial, begitu tuh. Pernah nggak? Pernah dengar nggak teman-teman nih? Kalau ketiban cicak, sial, begitu kan? Ya, sebenarnya ketiban cicak tuh nggak sih, yang sial tuh ketiban gajah kalau menurut saya. Ya, kalau iya benar. Jadi ketiban gajah tuh sial, kalau cicak enggak. Nah, kemudian angka 13, pernah dengar kan? Angka 4. Makanya di lift itu enggak ada angka lantai 13 tuh enggak ada, lantai 4 tuh enggak ada. Begitu 3 dia langsung 3A. Di pesawat juga enggak ada bangku 13. Nah, kalau kita meyakini angka 13 bikin sial, angka 4 bikin sial, maka tauhid kita ternodai dan mustahil kita akan mendapat jalan hidayah dan mendapat ketentraman. Itu maknanya. Jadi jangan tatoyur. Itu syirik, gerbang kesyirikan itu seperti itu. Dengar suara tokek, kalau ganjil berarti dapat rezeki, kalau genap berarti sial, ya kan begitu kan? Dengar suara tokek. Makanya mohon maaf nih, ini secara logika saja, kita dengan akal sehat lah. Ya, ini kita punya hidayah akliyah dikasih Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau memang angka 4 itu sial, kalau para ikhwan akhwat punya anak 4 misalnya, ditanya,
Ini anak keberapa? Ini anak ke-1 Ustaz. Ini kedua Ustaz. Ini ketiga Ustaz. Ini keberapa? Ini ketiga A Ustaz. Mungkin nggak begitu bilangnya? Enggak. Ya, kita pasti ini anak keempat Ustaz. Nah, kalau aneh ada orang yang bilang ini angka 4 itu sial, tapi anak keempat dibilang anak keempat. Ya. Maka enggak logis menurut saya. Maka itulah salah satu tipu daya setan yang membuat kita ternodai tauhid kita. Termasuk kalau foto, ada yang bilang foto bertiga, nggak boleh. Yang tengah apa? Wafat. Yang tengah meninggal. Kata siapa? Kata nenek. Besoknya neneknya yang mati. Mana nenek nggak ikut foto. Emang udah tua gitu kan? Ya, itu nggak masuk akal semua. Makanya hati-hati. Jangan sampai meyakini hal-hal yang sifatnya tatoyur atau pembawa sial. Masuk terowongan harus klakson 3 kali, kalau nggak nanti sial. Itu bagian dari merusak akidah. Lihat, Rasulullah mengatakan ini dalam hadisnya, la adwa wala tiarata wala hammata wala safara wala gul, ya. Apa kata Nabi? Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Penyakit saja menular itu bukan dengan sendiri, tapi karena memang ada izin dari Allah. Makanya ada orang yang merawat pasien COVID, dia nggak kena. Bahkan yang nggak ngerawat dia kena, karena memang Allah nggak mengizinkan dia tertular. Ya. Kemudian apa lagi? Dan tidak ada anggapan sial dalam hal apapun, dan tidak ada burung hantu membawa sial. Dan kadang-kadang ada burung gagak di atas rumah yang bercuit-cuit bunyi. Apa tuh suara gagak tuh kan? Wah, ada yang mati nih besok, ada yang meninggal nih besok. Padahal itu gagak sedang apa? Sedang reuni, mungkin lagi ngobrol dia. Itu suudon, ya kan? Ya, dan tidak ada bulan membawa sial. Kalau nikah tuh jangan lihat ini bulan apa, ini bulan enggak. Pokoknya semua bulan itu baik. Bahkan dulu orang-orang jahiliyah mengatakan bulan Safar itu sial, bulan Syawal itu sial. Tapi Rasulullah tepis itu semua. Maka Rasulullah menikahi Siti Aisyah di bulan Syawal. Ya. Bahkan sekarang bulan Syawal tuh dicari-cari. Siapa yang mau nikah bulan Syawal tuh sunnah. Ya, itulah yang harus kita ketahui. Kalau ingin istiqomah dalam bimbingan Allah, tentram hidup, tenang hidup, rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, jaga akidah kita. Jangan ada hal-hal seperti itu. Putus. Sekarang putus ini masalah-masalah begitu. Kalau hamil bawa-bawa gunting, nggak usah lah. Ya, ari-ari ditanam, kasih cermin, kasih bawang bumbu nasi goreng misalnya, kasih apa, nggak usah, nggak perlu. Ya, itu semua adalah bagian dari tatoyur. Yaitu yang pertama, ya, perbaiki tauhid. Nah, kalau tauhid sudah baik, pastikan kita akan punya sifat 3 nih. Ini ciri orang tauhidnya beres. Ya, kalau tadi ciri orang dapat hidayah, ini ciri orang tauhidnya beres. 1, dia akan merasa diperhatikan Allah, muraqabatullah. Pokoknya dia tuh nggak pernah lepas dari perhatian Allah, dimanapun. Kalau sudah merasa diperhatikan Allah, dia nggak akan ada celah untuk maksiat, kan? Nggak usah jauh-jauh. Kita kalau ada kantornya ada CCTV, setiap sudut CCTV, kita nggak mungkin bisa macam-macam di kantor itu, kan? Kalau ada seorang OB misalnya, dia kerja, diperhatikan bosnya, di ruangan bos, di depannya itu bos, dia kerja, insya Allah dia nyapu tuh bersihnya luar biasa. Bahkan sampah yang udah masuk kemana, ke pengki itu dituang lagi, sapu lagi, tuang lagi, sapu lagi, supaya dapat perhatian bos. Ya, itu di depan makhluk. Masa di depan Allah yang nggak ada jarak, nggak ada batas, kita nggak merasa diperhatikan. Maka itulah ciri tauhidnya beres, merasa diperhatikan Allah. Yang kedua, dia punya sifat muhasabah. Muhasabah itu apa? Menghisap diri. Jadi setiap selesai beramal soleh, setiap selesai ibadah tuh dia istighfar sama Allah. Karena apa? Karena nggak ada jaminan amal soleh kita tuh diterima. Makanya para sahabat ketika selesai Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, dari sekarang Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, sahabat itu apa? Doa sama Allah, ya Allah, terimalah ibadah kami di bulan Ramadan. Karena nggak ada jaminan kita diterima. Salah satunya dengan cara istighfar. Istighfar itu bagian dari muhasabah, menghisap diri kita supaya apa? Allah terima amal soleh kita. Makanya habis sholat istighfar, kan? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis kajian istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Apapun ibadahnya, tutup dengan istighfar. Jangan cuma setelah sholat. Habis infak nih teman-teman, infak nih, masukin uang, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tapi jangan keras-keras. Nanti sebelahnya nanya, kenapa? Nyesel. Jangan begitu. Cukup dalam hati saja. Ya. Iya, itu semua tuh dengan istighfar. Semua dengan istighfar. Ya, kenapa? Itu bagian muhasabah. Ya. Yang ketiga, mu'aqabah. Mu'aqabah itu apa? Kasih hukuman. Jadi kalau ingin tauhid kita baik, 1, merasa diperhatikan Allah. 2, perbanyak muhasabah, apa yang sudah kita lakukan. 3, beri hukuman kepada diri kita kalau kita lalai dari perintah Allah. Kasih hukuman. Ini pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat yang luar biasa.
saat itu Umar terlewat sholat asar berjamaah gara-gara sibuk dengan kebun kurmanya. Kemudian Umar menyesali perbuatannya, ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telat sholat asar berjamaah. Gara-gara kebun ya Rasulullah, gara-gara kebun kurma. Maka mulai hari ini kebun kurmanya seluruhnya aku infakkan ya Rasulullah. Itu imannya Umar. Telat sholat asar berjamaah, satu kali semua kebun kurma diinfakkan. Tapi Rasulullah bijak. Rasulullah tahu. Apa kata Rasulullah? Jangan infakkan kebunnya, tapi hasilnya saya diinfakkan. Ya, hasilnya diinfakkan. Itu imannya sahabat Umar. Kita kalau iman kita sekelas Umar, silahkan. Telat sholat asar berjamaah gara-gara nyuci mobil, mobilnya infakin ke DKM. Telat sholat maghrib berjamaah gara-gara motornya infakin. Telat sholat apa gara-gara handphonenya infakin. Insya Allah DKM-nya kaya, kitanya kismin. Ya. Itu imannya Umar, sahabat. Kita ya semampu kita lah. Kita apa yang bisa kita berikan kepada diri kita. Kalau bisa dengan cara misalnya, saya telat nih asar berjamaah, saya mau kasih makan orang miskin 2 orang, silahkan. Supaya apa? Kalau ada hukuman, kita itu jerak gitu loh maksudnya. Ya, kita kalau ada hukuman tuh kita jerak. Makanya kenapa santri di pesantren itu disiplin? Karena ada hukuman, dia takut. Kalau dia nggak ikut aturan, dia dihukum. Ya, jadi dia disiplin. Ya itulah kalau ingin kita kuat dalam akidah. Jadi satu, tadi kalau ingin kita ini istiqomah dalam hidayah tadi, perbaiki tauhid kita, jangan sampai campur dengan kesyirikan yang ada. Pokoknya perkara syirik jauhkan. Ya hanya Allah dan Allah. Ya. Yang kedua, ya, supaya tahu apakah akidah kita ini baik, tanamkan sifat merasa diperhatikan Allah. Yang kedua, muhasabah terus, perbaiki diri terus, ya. Menyesal ketika maksiat, iringi amal soleh dengan istighfar. Yang ketiga, kasih hukuman kalau kita lalai dari perintah Allah. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Syukran Allah bariku fiik. Syukran Pak Ustadz. Gimana? Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Oh, Dwini mau nanya? Enggak cukup maksudnya udah. Oh, cukup. Oh, oke. Ya udah. Alhamdulillah ini kajiannya luar biasa sekali hari ini, ilmunya banyak banget. Ya semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum ditutup, mungkin boleh Pak Ustadz kita doa bersama dulu Pak Ustadz. Ya, baik, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bermohon kepada Allah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warahmu kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal min kulli a'malina shalih bi Ramadan. Ya Allah, terimalah amal soleh kami di bulan Ramadan ya Allah. Rabbana Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil qiyam, Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Rabbana tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana tsabbit qulubana ala mahabbatik wa ala mahabbati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.